Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Amma ba'du. Ikhwati wa akhawati, hamba-hamba Allah arsyadani wa iyyakumullah. Beberapa kota di wilayah Sumatera pernah mengajak kami memperbincangkan masalah ini. Baik di Sumatera Barat, di Riau, dan baru kemarin kurang lebih 5 hari yang lalu di Medan. Temanya aneh. Saya juga merasa heran sekarang. Kok melulu masalah dukun saya diundang? Kajiannya masalah dukun. Kemarin di Universitas Sumatera Utara di USU. Yang datang dari berbagai penjuru. Tema yang diangkat masalah perdukunan. Saya pikir-pikir apa saya bicara masalah dukun di mana-mana. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tapi karena permintaannya itu, ya bismillah. Dan tanya jawab yang muncul setelah itu, Masya Allah. Ternyata memang penyakit umat pada hari ini adalah terjebak kepada wilayah yang remang-remang ini. Padahal di sini pertaruhan akidah sangat luar biasa. Tadi Ustadz kita telah menyampaikan, hukum tentang perdukunan sudah bulat dalam ijma'. Ini termasuk diantara nawaqid syahadatain, pembatal 2 kalimat syahadat. Dan banyak umat yang tidak tahu ternyata mereka sedang mempersekutukan Allah. Baik kalangan pedagang, baik kalangan politisi, baik kalangan, bahkan kalangan artis, yang tidak sedikit diantara mereka terjebak dalam perangkap ini. Pak Ustadz, kami datang kepada Pak Kiai kok. Nah, ini jadi masalah serius. Mereka menganggap bahwa dukun itu seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Bajunya hitam, celananya hitam, nanti pakai sorban hitam, topi hitam, ya, tempatnya remang-remang, ada tengkorak tergantung, ada menyan. Kalau perlu giginya hitam biar tambah serem. Kotor maksudnya, jarang gosok gigi. Ya. Umumnya ini dipahami orang dari dulu kan kayak gitu yang tipe-tipe dukun. Lalu bagaimana dengan penampilan-penampilan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman? Kalau perlu lebih kiai daripada Pak Kiai bentuknya.
Tasbih panjang dipegang terus kemana pergi. Pakai sorban, lilitannya tebel lagi. Salnya Masya Allah, jubahnya juga Masya Allah. Taib kaum muslimin, ini semua perlu memang dibongkar. Perlu diberitahukan dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Dalam rangka mencerdaskan umat. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 106. Kita khawatir ini umat kita, umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini jatuh ke dalam ayat ini. Surat Yusuf ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu percaya enggak dengan rububiyah? Ya, saya percaya. Percaya enggak dengan tauhid uluhiyah? Ya, saya percaya. Percaya enggak dengan tauhid asma wa sifat? Ya, percaya. Yu'minuna. Mereka beriman memang. Wa ma yu'minu aktsaruhum, kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah illa wahum musyrikun, tetapi iman mereka bercampur dengan kesyirikan. Khawatir kita di sini kaum muslimin. Iman mereka bercampur dengan kesyirikan. Di dalam hadis sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan umatku yang bertauhid dengan umatku yang musyrik adalah seperti sehelai bulu putih yang tumbuh di tubuh lembu berbulu hitam. Allah. Atau sehelai bulu hitam yang tumbuh di tubuh lembu berbulu putih. Perbandingan yang bertauhid dengan yang jelas ayat tadi benar sekali dengan apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali imannya bercampur dengan kesyirikan. Banyak faktor yang mengantarkan umat ini kepada kesyirikan. Dan salah satunya adalah wilayah perdukunan ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Perbandingan yang sangat fantastis ya. Seperti sehelai bulu putih yang tumbuh di tubuh lembu berbulu hitam. Jangankan kita yang seharusnya lebih layak dengan doa berikut ini. Nabi Muhammad saja merutinkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau. Hamba memohon kepada Engkau, jaga diri ini ya Allah, jangan sampai melakukan perbuatan syirik sementara hamba tahu kalau itu adalah syirik. Bagaimanapun sempitnya keadaan hamba, bagaimanapun terjepitnya kondisi hamba, bagaimanapun ya Allah, jangan sampai hamba melakukan perbuatan syirik padahal hamba sudah tahu itu adalah syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, kalau ada di antara yang hamba lakukan menurut Engkau itu adalah syirik, ampuni hamba ya Allah padahal hamba tidak tahu. Ini Nabi Pak, Nabi Muhammad. Tak mungkin beliau tak tahu syirik, tapi begitu berhati-hatinya beliau. Sedangkan Nabi saja berdoa dengan doa ini, apakah kita tidak lebih layak? Apakah kita tidak lebih pantas berdoa dengan doa itu? Ibarat Allah. Maka lebih banyak mana kita berdoa kepada Allah dibandingkan Nabi Muhammad dalam hal ini? Nabi saja berdoa, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hamba mohon kepada Engkau, ampuni diri hamba ya Allah jika sempat hamba melakukan perbuatan ini yaitu syirik sementara hamba tidak menyadarinya. Pak, Ibu yang kami muliakan, jamaah yang kami muliakan, arsyadani wa iyyakumullah, perhatikan, jangankan level kita lagi, di antara sahabat Nabi saja, alhamdulillah mereka dibimbing oleh Nabi, dan bimbingan ini berlaku sampai hari kiamat. Ada yang terjebak dalam pemahaman atau keyakinan yang musyrik. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW menemukan, ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, salah seorang sahabatnya memakai gelang kuning dari Kuningan. Nabi bertanya, "Mahadhihi?" Kamu pakai apa? Itu tuh apa? Kata Rasul. Dijawab, "Hadhil wahinah." Ya Rasulullah, ini adalah wahinah. Ini adalah wahinah.
Wahinah itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita kaum muslimin, ya Rasul, ini saya pakai untuk menambah kekuatan saya, untuk menjaga kesehatan saya, untuk menambahkan vitalitas saya. Apa kata Rasulullah? Inzi'ha. Copot sekarang juga kata Rasul. Perhatikan ini. Ini sahabat loh Pak, apalagi kita-kita. Inzi'ha fa innaha la tuziduka illa wahna. Benda-benda yang macam ini tidak akan menambahkan kepada engkau apa-apa kecuali hanya semakin bertambah lemah keyakinan engkau kepada Allah. Saya sehat karena ini, saya kuat karena ini, saya fit sekarang ini karena ini, kan begitu pada akhirnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inziha, copot sekarang kata Rasul. Innaha la tuziduka illa wahna. Benda yang macam gini tidak akan menambahkan kepada engkau illa wahna, melainkan engkau bertambah lemah. Subhanallah. Wa immitta, wa immutta, kalau sempat engkau mati, wahya alaik, sementara engkau masih mengenakan barang yang kayak gini, ma aflahta abada, selama-lamanya kau takkan pernah selamat. Mati dalam keadaan su'ul khotimah, masih membawa atau meyakini sesuatu yang syirik. Coba di mobil kita ada gantungan apa? Ada nggak jimat yang bergantung? Kalau gantung kunci nggak masalah Pak. Ya, coba di warung-warung, tidak sedikit saya nih masuk ke warung-warung, rumah makan, gantungannya macam-macam itu. Ada tanda-tanda perdukunan di situ. Ibarat Allah yang kami muliakan, sedih kita melihat sekarang para dukun menjadi selebriti di televisi Pak. Bermunculan dalam kemasan-kemasan yang berbeda-beda. Mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya satu persatu lah, tetapi Bapak Ibu setelah saya jelaskan ini nanti, setelah acara ini nanti jelas-jelas, oh berarti itu dukun ya, itu berarti dukun ya, ya ada karakternya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan karakter ini, dan pemerintahan kerajaan Arab Saudi secara resmi, bagian Departemen Agamanya mencetak ini dalam jumlah yang sangat banyak, disebarkan ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa, ciri-ciri dan tanda-tanda dukun. Di antaranya sudah dibacakan oleh Ustaz kita barusan. Nanti kita ada ruang tanya jawab insya Allah yang cukup. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tapi perlu dikasih tahu kepada kaum muslimin, di dalam Al-Quran tidak ada kalimat dukun. Tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada kalimat dukun. D-U-K-U-N. Dukun. Nggak ada. Ya iyalah, nggak ada. Yang ada di situ hanya istilah sihir. Ya, ini ada yang adanya istilah sihir. Dukun itu bahasa kita. Nah, dukun itu macam-macam kaum muslimin. Jadi kalau kita bicara masalah dukun, kita cari dalilnya di ayat, hurrima alaikum dukun, nggak ada itu. Nah, diharamkan kepada kamu dukun, perdukunan itu tidak ada. Tetapi mari kita dudukkan beberapa istilah dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa hadis. Ada disebut dengan arraf, yang kedua disebut dengan kahin, yang ketiga disebut dengan munajjim, dan yang keempat disebut dengan sahir. Perbedaan mereka tipis, tetapi seluruh mereka ini adalah sekutu-sekutu iblis. Mereka adalah rusulus syayatin. Mereka adalah rasul-rasulnya para syaitan. Hum syirarul khalqi ala wajhil ardi mutlaqan. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi secara mutlak. Sejahat-jahat makhluk di muka bumi secara mutlak. Rusulus syayatin aduwullah wa aduwa rasulihi wal mu'minun. Mereka adalah musuh Allah, musuh rasulnya, dan musuh orang-orang beriman. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapa itu kahin? Kalau ada menemukan istilah arraf dulu. Arraf ini kita angkat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih, demikian juga oleh Imam Ahmad. Bunyinya, hadis ini dibacakan oleh Ustaz kita. Saya ulangi kembali. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi seorang arrafan, fasa'alahu an syai'in, lalu ia bertanya kepada arraf itu tentang sesuatu. Dia bertanya kepada arraf itu tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Dia tidak akan diterima ibadahnya, salatnya oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Arrafan. Arraf ini dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Mereka adalah orang-orang yang mengaku tahu ya, apa yang telah terjadi dulu dan apa yang sekarang sedang terjadi, padahal dia di sini. Umpamanya di Mesir sekarang ini sedang ada gempa bumi dalam skala 7, sekian skala Richter.
Padahal belum lagi diberitakan di TV. Tahu-tahu nanti setengah jam kemudian diberitakan di TV. Kok dia tahu duluan? Baru saja terjadi. Berarti ini arraf. Kalau dia sempat tahu ya. Kalau dia sempat tahu. Dan dia memang ngaku tahu. Saya tahu tuh apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di sana. Dulu di sini. Dulu di sini. Padahal nggak ada informasi sampai kepada dia. Tapi dia tahu. Ini arraf. Menanyakan orang macam itu. Belum lagi mempercayai ini. Sekedar menanyakannya saja. Kepadanya. Ini sudah ditolak ibadah orang ini selama 40 hari 40 malam. Ini arraf, kahin. Perbedaan arraf dengan kahin. Kita dengarkan hadis yang berikut ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Man ata kahinan, siapa yang mendatangi seorang kahin, fasaddaqahu, dia percaya kepada si kahin ini. Fasaddaqahu bima yaqul, dengan apa yang dikatakan oleh si kahin itu dia percaya. Oh, kamu ini sedang mengalami gangguan ini, kamu ini nanti akan begini ya. Nanti kalau kamu teruskan begini, nasib kamu akan begini. Kamu tidak boleh percaya dengan yang kayak gini. Nanti kamu akan begini, rumah kamu harus dipindahkan ke sini, arahnya ke sini. Kalau dia mempercayai apa yang dikatakan oleh si kahin, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dalam artian secara tekstual hadis ini, faqad, maka sungguh, kafara, telah kafirlah ia, bima, dengan apa-apa, unzila, yang telah diturunkan ala Muhammad, terhadap Nabi Muhammad SAW. Berarti kahin adalah orang yang mengaku tahu dengan apa-apa yang akan terjadi. Bedanya dengan arraf, kalau arraf Pak, yang kemarin dan yang sedang. Kalau kahin yang akan terjadi. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan. Yang ketiga disebut dengan munajjim. Munajjim ini ya, ini termasuk orang-orang yang mengaku bisa meramalkan nasib orang melalui bintang, melalui ilmu zodiak, ramalan bintang. Kadang-kadang melihat tipe gambar tangan atau melihat tipe wajah orang segala macamnya. Lalu dia meramal begitu. Ini munajjim namanya. Kaum muslimin kami muliakan. Orang-orang yang meramal nasib orang melalui telapak tangan, melalui perbintangan. Sekarang bahkan seperti yang dipublikasikan tadi ya sebelumnya, tidak sedikit koran-koran, majalah-majalah yang ikut mempublikasikan kesyirikan nyata ini. An-Nujum, Ahlun Nujum. Mereka menceritakan, ini bintangnya orang lahir tanggal sekian, bintangnya anu, ya kan? Cocoknya jodohnya nanti dengan yang lahir tanggal sekian dengan bintang anu. Kalau bintang ini kawin dengan bintang ini celaka rumah tangganya. Kalau ini dengan ini kawinnya nanti makmur. Kalau kawinnya nggak akan punya anak, ada aja. Yang mempercayai orang-orang yang ahli tentang masalah itu disebut dengan munajjim. Hukumnya sama dengan di atas. Nah, yang keempat, dan ini yang paling buas kaum muslimin. Ini yang paling berbahaya, sahir. Sahir ini terbagi dua kelompok. Fariqul awal, kelompok yang pertama, mereka adalah orang-orang yang ahli ngobatin orang lain. Tapi dengan cara-cara yang Allah murka. Cara-cara yang Allah tidak ridhoi, bersekutu dengan syaitan atau membaca mantra-mantra yang penuh dengan kemaksiatan dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahir yang pertama. Sahir al-fariqul tsani, kelompok yang kedua, mereka adalah orang yang mau mengerjakan permintaan orang lain dengan imbalan tertentu ya, menyakiti orang lain. Nah, inilah tukang santet, tukang teluk, tukang guna-guna, tukang pelet. Ya, yang lain-lainnya apa? Ini kelompok sahir. Mereka merusak akidah umat dan mereka merusak umat. Makanya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengumumkan, tidak boleh ketemu dimanapun seorang sahir kecuali bunuh di tempat. Ini difatwakan oleh Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya. 3 ulama mazhab, Imam Syafi'i dan guru beliau Imam Malik bin Anas, serta junior beliau yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal, imamnya para ahli hadis, sepakat mengatakan di dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi dijelaskan ini, ketiga imam ini sepakat mengatakan sahir di mana ketemu, tangkap di tempat, bunuh di situ. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tangkap di situ, suruh dia tobat, baru setelah dia tobat dibunuh. Ujungnya kan dibunuh juga, Pak. Tapi Imam Abu Hanifah menyarankan untuk suruh tobat dulu, baru dibunuh.
Kalau 3 mazhab tadi tidak. Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal enggak seru-seru tobat-tobatan, dibunuh di tempat. Tapi ini eksekutornya wajib pemerintah. Jangan sampai dengarkan pengajian ini keluar udah pegang pacul kemana-mana, nyari dukun. Kata Ustadz Zulkifli tadi dibunuh di mana ketemu. Wah, bahaya itu kaum muslimin. Ini perintahnya harus dari ulil amri. Kalau lakukan sendiri saya tidak bertanggung jawab. Ini bukan wewenang kita kaum muslimin. Wilayah darah itu wilayah pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan lakukan, lakukan. Perang, perang. Jangan, jangan. Begitu kaum muslimin ya. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan. Kalau begitu, mana yang paling berbahaya di antara mereka? Mana yang paling berbahaya? Sahir. Bolehkah kita takut dengan tukang sihir? Bolehkah kita takut dengan tukang sihir? Kok setengah hati jawabnya, Pak? Sepenuh hati lah. Enggak ada tukang sihir di sini, aman, Pak. Boleh enggak takut dengan mereka? Nanti kalau datang gimana, Pak? Masya Allah. Kita harus bertanggung jawab dengan pernyataan kita. Tidak, kata kita. Suatu ketika kita ditantangnya. Dipelototin sedikit kencing dalam celana enggak kita? Kalau tidak, berarti bismillah lah. Mudah-mudahan akidahnya sudah terbina dengan baik. Sempat diancam sedikit aja sama si dukun, pindah kampung. Ibarat Allah yang kami muliakan. Mereka adalah aduwallah, awliya'us syaitin. Sementara Allah memerintahkan kepada kita, qatilu awliya'as syaitan. Perangi wali-wali syaitan itu. Perangi mereka. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan dalam artian apa? Minimal cara kita sekarang ini anti takut dengan mereka dan hinakan mereka di mana saja mereka berada. Ibarat Allah, hamba Allah yang kami muliakan. Sekarang ini kita kan seringnya tertipu dengan penampilan. Sekarang bagaimana dengan dukun dia? Kalau menurut syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama-ulama mutakaddimin kita, dia dukun. Akan tetapi, apakah kita mengetahui kedukunannya itu atau tidak? Saya rasa mungkin di antara jemaah kita ini, alhamdulillah sudah banyak yang tahu. Akan tetapi, secara umum, saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rekaman ini betul-betul menyebar kemana-mana. Ya, semoga TV juga dijangkau oleh umat, lalu umat mengetahui ciri-ciri dukun itu. Terserah penampilannya bagaimana. Yang dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yang pertama, secara ringkas saja, dia mesti bertanya kepada pasien, seperti sampai Ustaz tadi, namamu siapa? Nama orang tuamu siapa? Nama ibumu siapa? Lahir tanggal berapa? Di mana? Ya, kaum muslimin. Kalau dokter itu nggak perlu, nggak ada urusan namamu siapa, nama bapakmu siapa, nama ayang atukmu siapa, kan nggak perlu kan? Tapi kalau dukun ini nanya itu, karena ada urusan tersendiri dengan alam gaib nanti. Yang kedua, mereka mengambil salah satu benda dari pasien atau dari calon yang akan dikerjainnya. Salah satu benda, minta dia, tolong ambilkan kolornya, tolong ambilkan sapu tangannya, tolong lap ingusnya, bawa kemari, tolong ambilkan potongan rambutnya atau bekas potongan kukunya, apa saja yang ada ciri khas langsung di diri orang itu, bawakan kemari. Atau si pasien, kalau ini adalah sahir dalam hubungannya, pandai mengobat ya. Nah, minta dia ciri khas daripada bau keringat atau apalah pokoknya kaum muslimin. Dan saya astagfirullahalazim, alhamdulillah sekarang ayahanda saya yang tercinta sudah taubat nasuha. Dulu beliau itu memang itu betul kerjaannya. Waktu itu saya masih SD, Pak. Saya masih ingat bagaimana beliau, saya disakiti oleh guru saya di sekolah, ditampar, seluruh satu kelas itu ditampar semua. Apa kata beliau? Siana munyo. Mulai ayahanda saya bertanya itu, siana munyo. Bawaan fotonya kemari. Abi hidup ya itu. Ngerti Pak bahasa itu, Pak? Artinya, terjemahannya. Perlu diterjemahkan Ustaz ya. Siapa namanya? Bawa fotonya kemari. Beres sama Buya itu katanya. Memang beliau Pak, Masya Allah, masa-masa mudanya dulu, ini sudah dunianya dia. Alhamdulillah setelah kita pulang dari Timur Tengah, beliau kita berikan pengajian-pengajian macam ini dan tobat nasuha. Alhamdulillah. Masih hidup sekarang, usianya sudah 95 tahun. Alhamdulillah masih kuat, masih tegar ya.
Alhamdulillah kaum muslimin. Nah, yang kedua, minta ciri khas tertentu daripada orang yang akan berobat kepada dia, atau yang memerlukan bantuannya, atau orang yang akan jadi target. Yang ketiga, kadang-kadang dia meminta binatang dengan ciri-ciri tertentu. Nah, ini udah jelas dukun nih. Binatang dengan ciri-ciri tertentu. Ayam hitam, nggak boleh ada bulu putih sedikit pun. Ya, hitam semua, dengan paruh-paruhnya hitam. Dengan bola matanya hitam. Kadang-kadang kucing hitam yang diminta, kadang tikus hitam. Kaum muslimin, saking bodohnya ada di antara dukun, diminta tikus hitam, karena nggak ketemu tikusnya coklat melulu, akhirnya dicat. Si dukun percaya aja. Itu tanda dukunnya plus bodoh. Kaum muslimin yang kami muliakan, kadang-kadang ya dia minta yang seperti itu, atau bawakan telur kemari, mau dianalisa penyakitnya pakai telur. Apa hubungannya? Nggak ilmiah sama sekali. Orang sakit situ ini periksa telur. Ini kerjaan apa nih kaum muslimin? Kalau ini bukan kerjaan bodoh-bodohan, dan yang memfasilitasi kebodohan itu adalah syaitan dengan perantaran rasulnya ini, si dukun itu, maka orang bodoh aja yang percaya tuh, bawa pula tuh telur tuh. Kadang ayam Pak dipotong lalu memeriksa penyakit yang ada pada pasien ini lewat ayam. Ada nggak di sini? Ada Pak? Ternyata bukan hanya di kampung saya kalau memang ada di sini. Saya pikir hanya di kampung saya. Rupanya nyampe di sini Pak ya. Oh, entah yang di sana belajar kemarin, ke sini tuh belajar kemarin. Nah, ibarat Allah, begitu. Yang keempat, dukun atau tidak, mereka suka menulis rajah-rajah tertentu. Di lembaran kertas, kadang-kadang Al-Quran itu sungsang dibuatnya, kadang-kadang huruf potong-potong, kaf, sin, ya. Lalu dibuatnya garis-garis, macam-macam modelnya yang kita aja bingung. Kalau ditanya si dukun itu apa maksudnya, kadang-kadang dia juga nggak ngerti, pokoknya gitu aja. Ini raja-raja tertentu dia buat seperti itu. Lalu disuruh kita simpen atau dibakar. Nanti debunya minum. Atau tanamkan di anu. Atau gantungkan di anu. Bawa kemana pergi. Nah, ini jelas dukun ini dah. Yang kelima. Membaca mantra-mantra yang sebahagiannya kita bisa mendengar. Sebagian lagi dia sembunyikan. Nah, kalau khusus dukun hitam. Jelas hampir semuanya kita nggak ngerti itu. Tapi kalau dukun putih, kita ditipunya dengan bacaan-bacaan ayat dulu. Dimulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Fasih, Pak. Sampai waladhdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Apa kata Rasulullah ketika mendengarkan penjelasan sahabat? Kata Rasul, dengarkan dia mengatakan apa semuanya. Kalau dia tidak memperjelas apa yang dibacakannya, tinggalkan dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta dia memperjelas. Pak, baca apa tuh Pak yang tadi itu apa itu? Minta dia perjelas. Kalau enggak jangan didengerin, jangan terus di situ. Kaum muslimin, kita seringnya ketipu di kalimat Al-Fatihah, di salawat. Apalagi pesannya nanti itu, minta ampun Pak, pesannya luar biasa. Selama menunaikan ini, sholat jangan tinggal ya, terus usahakan berjamaah di masjid. Halusnya cara dukun putih bekerja ya. Itu dukun putih tuh Pak. Halusnya cara bekerja dia. Kadang dianjurkannya puasa Daud ya. Puasa Daud. Yang lebih mantap lagi, puasa 10 hari berturut-turut. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan lakukan amalan bid'ah ini ya. Kan begitu kan? Puasa 10 hari berturut-turut, puasa apaan? Hah? Tapi tuh si dukun ngasih syarat itu. Kedengarannya kan bagus tuh Pak, puasa. Kedengarannya bagus. Ada yang diharamkan, nggak boleh selama 40 hari nggak boleh makan yang berdarah-darah. Puasa mutih, macam-macam istilahnya tuh Pak. Ya. Jadi ini yang kelima. Terus yang keenam. Yang keenam, mereka ini kadang-kadang kalau kita datang itu sudah nggak perlu lagi kita mengenalkan diri. Bahkan dia bisa langsung ngomong. Nama kamu Seno kan? Kok tahu? Nama orang tua kamu kok tambah tahu? Kamu perlunya anu kan? Kok jadi tahu? Apakah kita merasa salut nggak dengan orang kayak gitu, Pak? Merasa salut nggak? Kok salut? Nah, ini jadi masalah nih kalau sempat salut. Bapak Ibu yang kami muliakan,
Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, Khalifatul Islam, Amirul Mukminin, beliau berhadapan dengan seorang dukun. Beliau ingin menguji itu si dukun. Dia ambilnya kerikil 5 biji sambil membelakangi, memunggungi si dukun. Dia ambilnya 7 biji kerikil itu. Lalu dia tanya, berapa? Apa kata si dukun? Sementara diam, 7 katanya. Oh, Umar bin Abdul Aziz nggak merasa salut pada dia, karena udah tahu kuncinya. Tadi Ustaz sudah menyampaikan, ya, kunci kekuatan para dukun adalah jin dan setan. Kemudian sebentar, diambil lagi, tapi yang kali ini main sep. Tuh, nggak sempat ngitung. Umar bin Abdul Aziz nggak sempat ngitung, sehingga dia nggak tahu berapa tuh isinya. Ayo, ini berapa? Pusing dia si dukun ini, nggak tahu. Hei, buyung katanya. Ini dah bahasa kami Pak di kampung sana. Hei, buyung, tahu nggak kamu? Saya ini nggak bisa kamu tipu. Orang-orang beriman tidak bisa kamu tipu. Orang yang ada ilmu tidak bisa kamu tipu. Tadi itu sengaja saya menghitungnya. Setan yang bersama kamu ikut ngitung. Ketika saya kasih tahu ini berapa, kamu langsung tahu. Itu karena setan kamu yang bisikin ke kamu kan berapa yang saya hitung tadi. Sementara yang kedua, saya nggak sempat ngitung. Setan kamu juga nggak sempat. Maka dia nggak bisa ceritain ke kamu. Jadi kamu itu nggak ada apa-apanya. Hei pembohong. Pak, jadi ketika dia tahu kita ini siapa, jangan pernah kita tertipu ya. Mereka ini punya inforjin. Kalau manusia punya informan, kalau mereka punya inforjin. Jin yang cari informasi, ini calon pasiennya siapa nih? Cerita dengan jin yang kita. Setan yang di kita. Masing-masing orang ini kan ada qarin satu orang. Dalam hadis yang sahih kan begitu. Satu orang itu ada qarinnya dari bangsa jin. Nah, jin ini ada main-mainnya sama jinnya si dukun. Lalu terjadilah inforjin tadi itu. Kemudian si jinnya dukun menceritakan, membisikkan, orang ini namanya si Anu, lahirnya di Anu, keperluannya Anu. Oh, jadi ketika si pasien datang, tuh dukun udah bisa menebak. Padahal informasi antar jin. Jadi nggak perlu heran lagi, baru nelpon aja kita. Oh, nggak usah cerita, saya udah tahu nama kamu si Anu kan. Oh Pak, ini sudah jelas di dukun ini. Nah, berapa baru? Keasikan dengar nggak sempat nulis. Ini bedanya kita dengan Imam Tirmidzi Pak. Atau bedanya atau persamaan ya, saya nggak tahu. Kalau Imam Tirmidzi itu dia mendengarkan gurunya memberikan penjelasan hadis, mensyarahkan ini, dia tidak menulis. Sementara yang lain pada menulis. Ditanya Imam Tirmidzi oleh gurunya, Tirmidzi, kamu itu kok nggak nulis? Apa katanya guru? Yang saya akan tulis adalah yang betul sama sekali saya belum tahu dan saya belum hafal. Apa-apa yang guru sampaikan tadi saya sudah tahu semua, dia sudah hafal semua, makanya nggak nulis. Jadi kalau muslimin nggak nulis, kayaknya lettingan Imam Tirmidzi ini. Betul Pak? Kalau betulnya salut saya Pak. Ya Alhamdulillah Pak. Amin. Cuma ya, ikatlah ilmu itu dengan kalam. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya minimal itu dengan rekaman. Selanjutnya, yang ketujuh, menyuruh penderita untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, seperti nyepilah disuruhnya. Atau sembelihlah ayam, nanti letakkan darahnya di anu. Itu udah jelas itu dukun Pak. Ya, melakukan ritual-ritual tertentu. Selama 40 hari tidak boleh berhubungan intim suami istri lah, tidak boleh kena air lah. Ya orang 5 kali sehari semalam itu mesti sholat berjamaah, mesti sholat 5 waktu yang wajib kan. Enggak boleh tersentuh air selama 40 hari. Jadi gimana? Dia pipis, dia atau dia berhubungan intim, atau dia junub, mimpi malam, mimpi basah gimana? Enggak boleh kena air. Berarti apa artinya tuh kaum muslimin? Itulah pesan setan lewat si dukun agar orang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, kadang-kadang ya yang kayak tadi itu, melarang pasien selama masa tertentu atau menyuruh pasien untuk masa-masa tertentu melaksanakan amal-amalan yang jelas-jelas dilarang dalam agama. Yang ke-9, membekali pasien dengan benda-benda yang harus dikubur di tanah. 10, membekali penderita dengan kertas-kertas yang mesti dibakar, ya. Lalu asapnya itu diirup. Asapnya itu dilumurkan ke seluruh tubuh. Aneh-aneh aja perintahnya.
Yang ke-11, berkomat kamit membaca sesuatu yang tidak dapat dipahami maknanya. Ya. Nah, alal aqal, inilah dia di antara ciri-ciri atau tanda-tanda dukun itu. Terserah mau pakai songkok apa, songkok putih, songkok hitam, mau pakai jubah putih, mau jubah hitam, terserah. Mereka seluruhnya sama. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, ritual-ritual mereka ini, ritual-ritual para dukun, sehingga mereka mendapatkan kekuatan kaum muslimin yang kami muliakan, seperti nyepi dan semedi. Dari sini mereka mulai mendapatkan kekuatan-kekuatan mereka, ya. Sehingga ada di antara dukun yang sudah taubat nasuha bercerita bagaimana dia mendapatkan kemampuan magic, kemampuan hitam itu setelah menyepi sekian bulan dalam gua. Yang dia saksikan itu benar-benar sesuatu yang betul-betul dilarang dalam agama kaum muslimin. Yang dia lakukan juga benar-benar dilarang dalam agama. Tapi memang begini cara mereka bisa bersentuhan langsung dengan makhluk jin. Kalau ada di antara jamaah yang belum tahu apa perbedaan antara iblis, setan, jin. Iblis adalah makhluk bangsa jin seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, yang hidup dulu di zaman sebelum Nabi Adam diciptakan. Nama aslinya dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Nama aslinya adalah Azazil. Dia adalah bangsa jin, soleh dan taat. Ketaatannya menyebabkan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selevel dengan para malaikat. Nah, jin-jin yang ada di muka bumi ini asik menumpahkan darah para nabi dan saling membunuh sama mereka, membuat kerusakan di mana-mana. Saat itu para jin yang ada di muka bumi masih kasar seperti kita, Pak. Fisiknya masih keras dan kasar seperti kita. Allah memerintahkan agar bumi ini dikosongkan. Diperangilah jin-jin yang ada. Pasukan para malaikat pun diturunkan, dipimpin oleh Azazil. Nah, Allah membiarkan yang tersisa lari ke gunung-gunung, lari ke gua-gua, masuk ke lembah-lembah, lari ke pulau-pulau. Yang sebagian besarnya yang nampak di permukaan habis dibunuh oleh tentara langit, itu para malaikat yang juga ikut memerangi di sana Azazil ini. Setelah sepi bumi ini, Allah baru berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya ingin menjadikan pengganti yang akan memakmurkan bumi ini. Qalu, para malaikat termasuk si Azazil mencoba mengajukan pendapat mereka. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan ciptakan di muka bumi makhluk baru yang akan mengulangi kesalahan lama? Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, saling bunuh-membunuh sesama mereka. Allah menjawab, ya Rabb, ini masih pernyataan para malaikat tadi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami terus memuji Engkau, kami terus beribadah kepada Engkau, kami tidak rela kalau Engkau dimaksiati. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Saya ini punya rencana yang kalian belum mengerti. Allah ciptakan Adam, dites mana yang lebih berilmu, mana yang lebih luas wawasannya, ya. Ternyata kalah semua malaikat, termasuk si Azazil juga keok. Allah suruh para malaikat ini diuji kesetiaannya. Masih setia nggak? Soalnya tadi protes tuh sebelum diciptakan. Sekarang setelah diberikan oleh Allah kelebihan kepada Adam dan lulus Adam yang lainnya, kalah. Masalah orang berilmu itu bukan melihat umurnya lebih kecil, lebih tua itu lebih berilmu, belum tentu, Pak. Ya. Imam Syafi'i saja masih belasan tahun udah jadi mufti dia. Ya, sementara yang tua-tua malah jadi muridnya. Baik, Adam junior, tetapi ilmunya Masya Allah, Allah yang berikan kepadanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Allah perintahkan, wa idzu qulna lil malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jatuh nama baru untuk Azazil. Namanya adalah iblis. Saat itu ada nama baru yang disebut dengan iblis. Nama aslinya adalah Azazil. Berikutnya namanya adalah iblis, makhluk yang paling berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu siapa? Bangsa jin. Bangsa jin. Hidup sampai sekarang atas doanya setelah dia diusir oleh Allah, dia berdoa, "Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun" dalam surat Al-A'raf. Wahai Rabbku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Allah kabulkan, tapi khusus untuk dia saja. Tidak seluruh jin yang umurnya bisa sepanjang
Iblis. Ini termasuk makhluk yang dipanjangkan umur sampai hari kiamat adalah iblis laknatullah alaih. Nah, setan siapa? Setan juga jin. Akan tetapi yang berbaiat dan bergabung dalam pemerintahan iblis, ya. Kemudian jin, nah jin-jin yang lain ini kayak kita nih, ada yang premannya, ada yang muslimnya, ada yang fasiknya, ada ini jin-jin semua. Kaum muslimin yang kami muliakan, tidak ada makhluk yang lain tuh, dedemit, peri segala macam itu tidak ada. Kalaupun ada penampakan yang lain macam-macam, itu pasti jin, nggak ada yang lain. Karena dalam akidah kita sudah ditata sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup berakal cuma 3. Malaikat, jin dan manusia. Cuma itu makhluk berakal. Muncul kuntilanak, muncul genderuwo, muncul peri anu, dedemit anu, itu seluruhnya pasti bangsa jin tuh, ya. Pasti bangsa jin. Imam Mujahid berkata, kalau mereka melakukan penampakan, hinakan seperti kalian menghinakan tikus. Gimana Pak? Kalau nampak tikus, ditumpukin nggak? Dikejar tuh pakai tangkai sapu, istilahnya. Ini malah ketemu dengan penampakan, menjerit. Dasar ini nggak ada ilmu tuh kayak gitu. Masanya nampak, memang gunanya apa Itu terlalu tuh Pak. Mestinya ketemu itu, Bismillah, Allahu Akbar. Nabi Muhammad nampak gangguan dari bangsa jin, datang setan mengganggunya, dicekek oleh Nabi Muhammad. Kalau nggak teringatlah antara perjanjian Nabiullah saudara saya Sulaiman alaihissalam dengan bangsa jin ini. Saya ikat dia di tiang masjid biar besok jadi guyonan dan mainan anak-anak sekota Madinah. Gitu Pak. Jadi kita perlu tahu juga sedikit banyak lah tentang alam jin. Kalau ada jin yang tersinggung itu terserah. Karena yang duduk bersama kita bukan kita-kita aja Pak. Ada juga di luar sana itu jin-jin muslim, jin fasik juga ikut dengarkan pengajian. Cuma kita aja nggak lihat. Jangan cemas Pak. Nggak akan diikutinya kita sampai pulang. Nah jadi nggak layak dan tidak pantas kalau kita itu takut, baik itu dengan jinnya, dengan setannya, tapi jangan sombong. Ya, ini juga dilarang. Ibadallah, selanjutnya apa kekuatan mereka, rahasia kekuatan para dukun ini, ritual-ritual setan yang disenangi oleh setan. Jadi dukun ini Pak mesti melakukan dulu apa yang disenangi oleh setan, baru setan mau menolongnya. Di dalam buku yang ditulis oleh Ustadz Abu Umar Abdullah, beliau menulis Dukun Hitam Dukun Putih. Ada kisah nyata di Jawa. Seorang kiai besar, pengasuh pondok pesantren, didatangi oleh orang-orang top, mulai tingkat provinsi sampai tingkat ibu kota datang ke situ. Kiai ini punya permintaan terus setiap datang si calon pasiennya. Permintaannya 1, mahar berbentuk Al-Quran yang terbaik yang bisa kamu temukan. Jadi maharnya pertama, belikan Al-Quran yang paling baik, paling bagus, nanti jadikan untuk wakaf pesantren katanya. Kedengarannya bagus nggak? Bagus. Kayak gitu tuh bahasa dukun. Kemudian selanjutnya baru kesepakatan yang sifatnya materi. Yang tadi Al-Quran. Dia punya kamar khusus yang kamar itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun saja. Kamar khusus itu betul-betul tidak ada cahaya di dalamnya. Tidak ada ruangan ventilasi untuk masuk cahaya. Ketika meninggal dunia, sakaratul mautnya disaksikan oleh orang terdekatnya, mengerikan. Padahal Pak, maaf ini, pakai jubah putih loh Pak. Sorbannya Masya Allah. Tasbihnya kemana-mana, subhanallah. Dan siapa yang datang kepadanya itu mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka. Mau sembuh, sembuh. Mau kepengen naik jabatan, naik. Ya, rata-rata itu dapat lah gitu. Siapa yang nggak kepincut untuk datang ke beliau ini? Cuma, Masya Allah, ketika beliau meninggal dunia, Allahumma salli ala Muhammad, astaghfiruka wa atubu ilaik, nas'aluka ya Allah al-afiyah. Ketika dibuka ruangan khusus yang selama dia hidup nggak boleh dibuka, itu bau pesing, bau bau macam-macam, itu segala macam bau di situ Pak. Apa yang ditemukan di situ? Ternyata mushaf yang tadinya dijadikan mahar oleh para pasiennya itu dijadikan tempat pijakan Pak. Dan dia dengan memijak itu, ya, BAB dengan mijak itu, pipis sambil memijak itu. Baru setannya membantu. Keluarnya tampilannya Pak Yai. Di dalamnya bersekutu dengan setan.
Nas'aluka ya Allah al-afiyah. Nah ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tidak sedikit bermunculan di kalangan masyarakat kita secara luas. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan penjelasan semacam ini, memberikan kepada kita ini sedikit banyaknya benteng ya. Kita boleh minta tolong kepada Pak Kiai dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat. Kita butuh Pak Kiai, kita butuh Ustadz, kita butuh ulama karena mereka lebih mengetahui seluk-beluk agama ini, ya. Tetapi dengan cara yang sesuai syariat. Makanya ini perlu diketahui kaum muslimin agar kita tidak terjebak. Tapi itu Pak Ustadz loh Pak Ustadz, itu Pak Kiai loh Pak Ustadz. Iya. Cuma jangan lupa, tidak sedikit Pak Kiai itu adalah metamorfosa lain daripada begitu ibadah Allah yang kami muliakan. Nah, jadi seperti itu tadi mereka mengajarkan puasa-puasa bid'ah, amalan-amalan yang syirik kepada pasiennya. Dan dia juga melakukan itu. Untuk mendapatkan kesaktian ini, kemampuan itu semacam dia akan melakukan ritual-ritual yang semacam itu. Semakin banyak kedurhakaan dan maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak bantuan yang mau disodorkan oleh setan kepada si calon dukun ini. Atau kepada sahir ini. Nah, begitu juga amalan ruatan, zina, kadang-kadang anak kandungnya sendiri harus dizinahi. Kadang-kadang per satu minggu dia harus menzinahi wanita yang masih gadis, segala macamnya. Ini amal-amalan dilakukan oleh para dukun ya. Kaum muslimin dan abuya saya ini, abuya kandung saya itu pernah jadi korban sekali. Jadi korban ya. Apa korbannya? Alhamdulillah waktu itu beliau sudah mulai agak-agak sedikit mengetahuilah jalan agama ini. Jadi beliau di daerah Jawa Barat, Pak. Seorang pengusaha yang punya kebun begitu luas dan juga punya pabrik. Pengusaha ini ternyata punya kebiasaan 1 kali sebulan memberikan tumbal kepada piaraannya. Yang piaraan itu istilahnya yang membuat dia langgeng kaya. Buya saya ini, ayahanda saya ini, beliau bercerita langsung, dibujuk untuk mau tinggal di rumah khusus. Dikasih seluruh fasilitas, nggak usah kerja. Makan minumnya dikasih, kantongnya ditebelin gitu kan. Nah, setelah beliau merasa nyaman di rumah itu, datang orang sekampung yang juga sama-sama kerja di perusahaan itu, tapi udah senior. Orang sekampung itu sama-sama orang Minang nih. Apa bisiknya sama Buya? Waang jan sikolei. Mati yang beko. Apa artinya tuh Pak? Perlu diterjemahkan juga tuh. Ya biasa aja tuh. Waang jan disikolai. Kamu itu jangan di sini lagi. Mati yang beko. Nanti kamu mati. Kenapa? Biasanya yang suruh nginep situ Pak memang mati. Memang mati. Ternyata pas malam yang dijanjikan. Apa pesan si bos besar ini kepada abuya saya? Ali. Ini namanya Ali nih. Ali, nanti kalau di waktu malam nanti ada tamu yang datang, tolong kamu saut ya. Suruh bukalah pintu. Mungkin ada tamu saya nanti datang. Begitu Pak. Ternyata buya saya itu mulai dari jam 10-an itu sudah mulai baca Quran. Dia udah siaga dengan baca Quran. Ya, baca Quran. Pas jam 12 lewat sedikit, ada yang memanggil dari luar, punten. Apa itu Pak? Punten. Apa artinya itu Pak? Misi. Ya Pak ya. Harusnya jawabannya apa? Mangga ya. Makin dibilang punten makin kencang Buya ngaji. Baca terus ayat, makin dikeresin bacaannya. Punten dari luar. Enggak peduli dia punten-punten baca ayat terus. Akhirnya jedar pintu, enggak dipedulikan oleh buya saya. Dan dia pun menjerit. Pun menjauhlah sudah dari rumah itu. Besoknya ngamuk-ngamuk bos besar. Kenapa? Yang mati anaknya. Karena buya si calon korban ini enggak bisa dimasukinya dan enggak dapat malam itu. Malam itu yang digarapnya adalah anak si sekutu manusianya ini, si bos besar ini. Lalu diancam Buya mau dibunuh oleh si bosnya. Apa kata Buya? Justru kamu akan saya kadukan ke pihak yang berwajib. Kamu sudah menelan korban banyak di sini dengan cara pesugihan yang kamu lakukan ini.
Kaum muslimin yang kami muliakan, ini di mana mereka mendapatkan kekuatan, di mana mereka mendapatkan kesaktian segala macamnya lewat persekutuan dengan syaitan yang terkutuk. Dan perlu diketahui kaum muslimin yang kami muliakan. Ini perlu sesuatu hal yang mungkin menurut kita agak sedikit ini ya. Kalau ada kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata demikian. Demikian juga pernyataan Laits bin Sa'ad, ya, salah seorang ulama tabi'in. Mereka mengatakan, jika ketika Imam Syafi'i mendengarkan ungkapan Laits bin Sa'ad rahimahullah ini, Imam Syafi'i menekankan lagi, jika engkau menyaksikan seorang yang berpenampilan agama seperti buya, ulama, kiai, ya, yang mempunyai keajaiban, tidak bisa terbakar oleh api, tidak bisa melayang di atas udara, tidak basah oleh air, maka jangan engkau terpukau melihat penampilan dan keajaibannya itu, tetapi samakanlah halnya, samakan keadaannya, samakan amalannya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang-kadang kan kita merasa itu karomah, Pak. Iya. Karomahnya Masya Allah. Belum tentu itu karomah. Lihat sholat 5 waktunya berjamaah enggak di masjid. Akhlaknya mulia tidak. Dia ini orang yang kuat beribadah amalan sunnah tidak. Dia ini orang yang jujur tidak. Lihat istrinya bagaimana, lihat keluarganya bagaimana, sesuai sunnah tidak. Ini main gaplehnya rajin keletar, keletur, orang lagi sholat dia masih saja kayak anjing kemana-mana lari. Tapi dia sakti katanya, bacaan ini 5.000 kali dibaca malam hari, bacaan ini dibacakan sekian ribu kali. Allahumma salli ala Muhammad. Hadhihi minal bid'ah wal munkar. Nah, hamba Allah yang kami muliakan, Imam Syafi'i menekankan lagi, jangan terpukau, jangan tertipu dengan penampilan orang dengan penampilan agamanya, dan dia mempunyai kesatuan-kesatuan di luar daripada kebiasaan, kecuali setelah engkau memastikan keadaannya sesuai sunnah tidak. Begitu, Pak. Jika seandainya dia menyimpang daripada sunnah, ketahuilah mereka adalah sekutu syaitan. Sekutu syaitan. Di kampung kami, Pak, murid-murid yang memang sudah saklek, memang sudah tertutup cara berpikirnya, itu salut habis sama gurunya. Kenapa? Enggak Jumatan. Kenapa? Sang guru tadi sudah Jumatan di Masjidil Haram. Guru kami itu Pak Ustadz, kenapa? Saya bilang, Jumatannya aja di Masjidil Haram, badannya di sini, dia Jumatan ke Masjidil Haram. Ya Allah, ya Rabb. Nggak butuh pesawat, nggak butuh visa, nggak butuh paspor, ya, udah nyampe Masjidil Haram. Saya katakan, itu tiap Jumat ya? Iya Pak Ustadz. Saya katakan, dulu sekolah nggak? Bapak ini sekolah nggak dulu? Maksud Pak Ustadz? Pak, Jumat di Mekah itu jam berapa, Pak? Kita dengan Mekah itu adalah 4 jam. Ada 4 jam bedanya. Duluan kita Jumatan. Kita sini jam 12. Di sana baru jam 8. Sana baru jam 8. Lah masa iya di Mekah ada orang Jumatan jam 8? Dibohongin, Pak. Bapak percaya aja. Gitu, Pak Ustadz. Iya. Oh iya gitu ya. Astagfirullah. Memang benar kata Imam Syafi'i, orang kalau sudah masuk ke wilayah yang macam ini, Pak, dia sudah menyerahkan otaknya kepada gurunya, dan paginya dia masih pintar, siangnya udah bodoh, kata Imam Syafi'i. Ya, paginya masih pintar tuh, siangnya udah bodoh, dia menyerah habis-habis kepada apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, salah seorang murid kita, ini mantan preman pasar, badannya gompal, alhamdulillah ikut ngaji sama kita, belajar tauhid, belajar akidah. Kita selesaikan kitab Shaleh Fauzan, kitab tauhid itu. Kita terangkan masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Baru sebatas itu baru, dan dulu apa syirik-syirik pembatal syahadat, sebatas itu baru dia udah gerah. Dia udah nggak tahan. Apanya nggak ditahannya? Bekas gurunya dulu. Yang ngajarkan kesaktian. Nggak mempan oleh pacul, Pak. Nggak mempan oleh senjata tajam. Lalu dia datangi gurunya itu. Apa katanya? Guru, taubatlah cepat. Dia ini orang Baga memang, tukang kelahi. Di pasar itu nggak ada yang nggak kenal dengan dia, Pak. Guru, tobatlah cepat. Yang guru ajarkan ini udah sesat, yang guru amalkan juga udah sesat. Apa katanya si guru itu? Kamu dengarkan pula gaji guru yang kamu yang baru itu ya. Guru kamu tuh bisa nggak kayak gini katanya. Parang yang tajam itu ke tangannya, bisa nggak kayak gini? Dan dia udah ngaji bahwa itu adalah bantuan setan. Maka apa katanya? Sini guru, saya yang melakukannya. Diambilnya, dipacunya, belah, Pak. Pacunya lagi tambah, guru. Enggak, cukup.
Setannya ngacir karena orang ini berangkat dengan tauhid. Persis dengan seorang pemuda yang ingin menebang pohon di zaman Bani Israel dulu, ya kan? Takut setan karena setan tidak akan mampu melawan orang yang ikhlas karena Allah, apalagi dia sudah bertauhid. Macam ini yang terjadi pada pemuda ini. Nah, hamba Allah kami muliakan. Jadi kalau ada orang kebal semacam, coba orang beriman yang melakukannya, kena dah tuh. Begitu kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi intinya kalau berhadapan dengan dukun, kita hanya takut kepada Allah dan kita tidak boleh takut kepada dia. Dia itu hina, dia itu kerdil dan kecil, dan seluruh kaidu sahir adalah dhaifun. Seluruh tipu daya mereka adalah lemah. Maka tidak perlu ada sedikit pun rasa takut dan khawatir. Apapun yang bisa dilakukan oleh dukun, maka Islam sudah mempunyai cara pengobatan yang sesuai dengan keridhaan Allah, dan itu sudah Allah ajarkan. Apapun penyakit kita, Pak, nggak ketemu obatnya di dokter. Udah kemana-mana dokter diperiksa, nggak ada penyakitnya, kamu sehat kata dokter. Kamu itu nggak ada apa-apa. Menurut laboratorium kami, menurut analisa kami, kamu itu nggak ada apa-apa. Hanya paling stres, hanya paling ini. Padahal dia betul merasakan kayak ada semacam benda besar yang menusuk di dalam perutnya, kayak ada yang menembus bagian perut dan ke belakang, kayak ada yang mematahkan tangannya, kayak ada benda besar yang sedang bertumpu dalam otaknya. Sementara diperiksa, ini nggak ada apa-apanya. Dia mau coba lari ke dukun. Bolehkah demikian kaum muslimin? Ketahuilah ketika dokter angkat tangan, maka Islam sudah memberikan solusi yang sesuai syariat, pasti sembuh, nyunah lagi. Kenapa tidak lari ke situ? Disinilah peranan setiap kaum mukmin itu wajib mengilmui tibbun nabawi. Bagaimana cara pengobatan secara nabawi yang sahih. Sekarang ini ada buku terbaru, yaitu ensiklopedi pengobatan Islam. Subhanallah, Pak. Ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah, hadis yang diajarkan Rasulullah untuk berbagai macam penyakit, ya. Ketika dokter angkat tangan, maka Islam memberikan solusi yang terbaik. Islam memberikan cara yang terbaik, bukan dukun. Jangan ke dukun pergi, Pak. Kita hanya akan dijebaknya menjadi pengikutnya dan terikat selalu dengannya. Apalagi orang yang kesurupan, apalagi orang-orang yang kena guna-guna, kena sihir, kena santet segala macamnya. Bukan ke dukun perginya. Ada orang lemah syahwat atau nggak bisa ereksi di depan istrinya, sementara depan istri orang lain mau ereksi. Maaf ini kaum muslimin, larinya ke dukun, larinya ke obat paten. Padahal dalam Islam itu ada pembahasannya, ada solusinya. Kenapa tidak lari kepada Islam? Islam tidak ada yang luput menjelaskan sesuatu pun dan menyelesaikan sesuatu pun. Islam penyelesai seluruh masalah. Kembalilah kepada Islam.